Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Almasih Pegangsaan dalam acara Siraman Rohani. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu yang belum menjadi kekuatan kami Bapa. Bila Roh Kudus yang menolong, menerangi hati pikiran jiwa roh kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Pakai hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dan pengurapan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang hidup yang diubahkan dan mengambil kisah, yaitu contoh dari perjalanan seorang rasul yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Kisah Rasul 9 ayat 1 mengatakan demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini yang perlu kita garis bawahi di mana dikatakan sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam kisah perjalanan hidup seorang Rasul Paulus adalah sangat menarik untuk kita pelajari. Mengapa? Sangat menarik untuk kita pelajari. Kalau kita melihat Rasul Paulus adalah seorang tokoh besar dalam kitab Perjanjian Baru. Dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru itu ditulis hampir separuh lebih ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini sangat menarik sekali perjalanan hidup Rasul Paulus. Dia sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, hatinya penuh berkobar-kobar dengan amarah dan dendam, bahkan dikatakan apa tadi, yaitu mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dia benci, dan dia begitu luar biasa amarahnya dan kebenciannya, sehingga dia memiliki hati yang panas, yang luar biasa berkobar-kobar untuk berusaha mencelakai setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi ketika Rasul Paulus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ada satu perubahan yang luar biasa. Nah, namun sebelumnya kita melihat siapa sih Rasul Paulus itu. Rasul Paulus itu awalnya bernama Saulus, bukan Rasul Paulus. Awalnya bernama Saulus, berasal dari Tarsus. Pada usia muda, Saulus ini hidup sebagai seorang Farisi di bawah didikan Gamaliel. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 5 ayat 34 itu, di situ menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu dididik oleh seorang guru yang sangat dihormati banyak orang. Dia bernama Gamaliel. Dikatakan dalam ayat pasal 5 ayat 34, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Ini adalah guru Rasul Paulus, yaitu namanya Gamaliel. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum Rasul Paulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, Rasul Paulus ini adalah orang yang sangat fanatik terhadap agamanya. Sangat-sangat fanatik terhadap agamanya, sehingga dia sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak sealiran, yang tidak sepaham dengan dia. Makanya dia sangat benci sekali, dan dia adalah orang yang taat terhadap agamanya. Kalau kita melihat di dalam Filipi 3 ayat 6, di situ menunjukkan bahwa Rasul Paulus begitu taat kepada agamanya. Dia mengatakan di situ, di Filipi 3 ayat 6 mengatakan mentaati hukum Taurat dan tidak bercacat. Jadi Rasul Paulus mentaati hukum Taurat dan dia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa keberadaan Rasul Paulus ini. Berarti di sini dalam hukum Taurat kemampuan Paulus tidak dapat disangsikan. Tapi banyak orang mengenal Paulus sebagai pribadi yang bengis, jahat, dan suka menganiaya jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana reaksi orang-orang yang telah dianiaya oleh Rasul Paulus? Apakah mereka melakukan pembalasan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada prinsipnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang yang penuh kasih, dan dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, walaupun perbuatan Rasul Paulus begitu jahat. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ada satu kasih dalam dirinya, karena kebenaran firman Tuhan mengajarkan tentang kasih.
Nah, apakah gampang mengasihi musuh itu? Tidak mudah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap menegaskan kepada kita bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini ayat sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Bisa enggak Bapak Ibu mengasihi musuh Bapak Ibu yang menyakiti Bapak Ibu dan menganiaya, bahkan mencelakai Bapak Ibu kasih Tuhan? Apakah engkau bisa mengasihinya? Bahkan dikatakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mudah enggak ini dilakukan? Tidak mudah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidupmu, engkau tidak akan dapat mengasihi musuhmu dan mendoakan mereka yang menganiaya kamu. Nah, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak mudah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Semuanya itu tidak dapat dilakukan dengan begitu mudahnya. Tetapi ada salah satu tokoh di Alkitab, walaupun dia menjadi korban kebengisan Rasul Paulus, tetapi kata-katanya sungguh luar biasa. Siapakah tokoh itu? Dia adalah Stefanus, adalah salah satu korban dari kebengisan Rasul Paulus pada saat itu. Dia adalah salah satu anak muda yang dirajam oleh Paulus sampai dia mati. Tetapi apa kata-kata yang dikatakan oleh Stefanus? Dikatakan demikian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebelum dia mati, ia berseru begini, Tuhan, janganlah engkau tangguhkan dosa ini kepada mereka. Nah, itu di dalam Kisah pasal 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi ketika Rasul Paulus berseru kepada Tuhan, setelah dia berseru kepada Tuhan, pada saat itu dia meninggal. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari kisah Rasul Paulus, kisah Saulus ini, kita dapat melihat betapa bengisnya, betapa luar biasanya Paulus sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia suka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup Paulus ini? Ketika hatinya berkobar-kobar dengan panas hati dan panas hatinya dengan penuh amarah untuk mencelakai dan menganiaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Disitulah Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia ketika dia menuju ke Damsyik untuk menangkap dan menganiaya anak-anak Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pasal 9 ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4 dikatakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dia mengalami hati yang panas dengan penuh amarah dan kebencian terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan agama yang dianut, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat hal ini, sungguh sangat-sangat luar biasa. Nah, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, apa dampak dalam kehidupan Rasul Paulus? Ada beberapa hal yang saya catat di sini, Bapak yang kasih Tuhan. Setelah Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, yang pertama yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus adalah manusia lama yang buruk, yang jahat itu ditinggalkan dan dirubah oleh Tuhan menjadi manusia, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, menjadi manusia baru di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, ketika dia menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, di situ ada hal-hal luar biasa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan Rasul Paulus, sehingga dia mengalami satu perubahan yang luar biasa, Bapak Ibu Yesus. Dia diubahkan oleh Tuhan. Jadi manusia lama yang begitu jahat, yang begitu yang tidak menyenangkan dan bahkan menjadi satu hal yang menakutkan buat orang lain di sekitarnya. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah engkau juga sudah diubahkan oleh Tuhan dalam hidupmu menjadi manusia baru, atau tetap hidup dalam manusia lama, tetap jahat, tetap punya kebencian, kesadisan, kebengisan kepada orang lain? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, engkau dapat menilai dan mengoreksi dirimu sendiri. Kalau engkau masih mempunyai hati yang panas hati, iri hati, dengki, dan jahat, sombong, dan angkuh,
maka manusia lama masih menempel dalam hidupmu, engkau belum diubahkan. Tetapi kalau engkau diubahkan oleh Tuhan, semuanya itu dengan sendirinya akan hilang. Semuanya itu akan hilang dari kehidupan kita, karena kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Karena ketika kita sadar menjadi ciptaan baru dalam Kristus, maka hal yang buruk dalam hidup kita, manusia lama kita itu otomatis kita tinggalkan, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, Rasul Paulus setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, yang pertama hidupnya diubahkan. Manusia lama yang penuh kejahatan, kebengisan itu dirubah menjadi manusia baru, menjadi manusia yang diciptakan baru di dalam Kristus. Nah, ini yang luar biasa, Bapak yang kasih Tuhan. Yang kedua, Bapak yang kasih Tuhan, setelah diubah menjadi manusia baru, yang kedua adalah hidupnya diubah dan dibarui oleh Tuhan Yesus. Hidupnya menjadi hidup yang baru, yang dibarui selalu terus menerus oleh Kristus. Nah, ini sungguh luar biasa, Bapak yang kasih Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman secara pribadi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Bapak Ibu dapat mengoreksi dalam hidup Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang ketiga, Bapak yang kasih Tuhan, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, apa yang terjadi? Yang ketiga adalah Tuhan menyingkapkan perkara-perkara adikotrade kepada Paulus, menyingkapkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Rasul Paulus, sehingga Paulus dapat menceritakan kepada banyak orang pengalaman hidupnya, pengalaman pertobatannya, pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan. Sehingga Bapak yang kasih Tuhan, yang keempat adalah Rasul Paulus menjadi orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau mau buktinya, baca di Perjanjian Baru. Dari 27 kitab, separuh lebih ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka semua kehidupan kita yang lama diubah oleh Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Nah, pengalaman-pengalaman rohani akan diberikan kepada kita. Seperti Rasul Paulus mengalami satu titik balik yang luar biasa. Pengalaman rohani dalam hidupnya menjadi satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan mengalami perubahan dalam hidupmu, engkau sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dapat melihat dan merasakan bahwa engkau diubahkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang ada di sekitarmu dan engkau sendiri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Rasul Paulus mengalami pertobatan dan mengalami pembaruan di dalam Kristus, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan pakai dia menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya pada kita masing-masing, ketika kita diubahkan oleh Tuhan, maukah kita dipakai oleh Tuhan? Tuhan sudah taruhkan itu dalam hidup kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengalaman pribadi daripada Rasul Paulus dalam perjalanan hidup Paulus ini mengalami perubahan yang luar biasa. Ini biarlah boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, supaya kita terus mengoreksi diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, atau hidup kita ini masih menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, masih hidup di dalam manusia lama, hati masih jahat, masih suka berlaku tidak baik kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika itu masih ada dalam hidup kita, mari kita bertobat seperti Rasul Paulus, sehingga kita boleh diubahkan oleh Tuhan dan kita dipakai oleh Tuhan. Kalau engkau, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masih mempunyai hati yang jahat, masih hidup di dalam manusia lama, apapun yang engkau lakukan dalam hidupmu, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena apa yang menurut kamu baik itu bagi orang lain tidak baik, karena engkau akan menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan dari perjalanan hidup Rasul Paulus ini kita dapat diubahkan oleh Tuhan. Kita dapat meresponi dalam hidup kita. Kita mau bertobat, mau meninggalkan manusia lama kita yang begitu jahat dan bengis itu, dan kita mau diubah oleh Tuhan Yesus menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Bila ini boleh menjadi satu peringatan buat kami, Tuhan. Kalau selama ini kami masih hidup di dalam manusia lama kami masih sering berbuat jahat, kami sering kali menjadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat. Bila Tuhan, kami mau diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Bila Roh Kudus-Mu menolong kami, Bapa,
Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan mempertaruhkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Sampai berjumpa kembali.